biasanya Bellerik dipakai untuk counter assassinnya nabrak-nabrak. Nah sementara sekarang Suyo ini nanti enak, Khalid dan juga Jauhead menurut gue nggak gampang ditangkap, jadi nggak terlalu enak dari sisi nomornya. Tapi dari Raja, kalau misalkan dari Suyo dan Jauheadnya ini maksimal di awal, mungkin dia punya Raja. Kalau ya, jangan sampai kasih waktu Kak Gendra jadi aja. Nonton jadi bos. Benar. Gimana siapa menang? Ini makanya kalau misalnya dari Raja di early game bisa nge-pressure hanya sampai mid game, ini Raja punya potensi untuk mendapatkan match point. Tapi kalau Kak Gendra bertahan sampai late game, berhati-hatilah dengan area yang dimiliki oleh Rehanzi dengan adanya entropi yang dia miliki. So, ini dia untuk game yang ketiga, Kak Gendra dan juga Raja. Clear di Aramid itu pastilah tujuan di awal ya. Gak bakal yang gimana-gimana. Tapi aku penasaran nih sama Selenanya Daniel. 2 kali di ban loh. Itu angka yang galak sekali. Langsung dikasih solitaire Garrote. Dari emblem masih standar emblem aja sih. Festival of Blood untuk Granger. Dari badangnya gak pakai Edge Fire di talent pertama. Pakai Firmness, pakai Defense. Ya mungkin karena minim juga kali ya untuk frontlinernya, selain Bellerik nggak ada lagi. Jadi kayak ada bantuan defense yang diperlukan. Atau dia mau bikin landingnya aja. Dan pakai Brave Might ya lebih. Biasa pakai Quantum Charge juga kan untuk bisa ada tambahan movement speed. Tapi mungkin rata-rata itu digunakan untuk para roamer. Ya kalau Brave Might gini buat landing yuk. Dari talent pertama aja kelihatan banget Shogun gak mau kalah land. Itu antara dari keegoisan yang bisa berbuah manis, sama dari keegoisan yang gak mikirin untuk team fight ya. Karena kalau dia menang land, jujurnya udah 1 nilai plus kan. Ya mungkin itu dia pikiran dari Shogun, gimana caranya dia menang lane dulu. Oke, tapi dari segi sejarah Daniel menggunakan Selena ini 2 kali lose. Ya, kita udah tahu nanti akan menjadi lose yang ketiga atau ini adalah kemenangan perdana nanti untuk Daniel ini sendiri. Tapi habis kali ini benar-benar hehe yang bakal coba untuk pegangin ke arah minionnya. Warugi katapult di awal tuh bahaya banget tau. Jujur gue nangis sih sebagai gold laner, hilang 1 katapult. Oh ini sedih ya gue 2 hari. Dan ini hehe udah pasti unggul jauh banget. Makanya apalagi sekarang dari Turtle langsung dibiarkan begitu saja sepertinya. Apalagi dari Hansa Skiano disiap di depan dengan Pan Turtle, Retribution lebih on point. Bahkan Shogun hadir kali ini mencoba untuk melakukan 1 fist crack, dapat karena 2 player sekaligus. Tapi sayangnya tidak ada follow up damage yang berhasil menumbangkan siapapun dari kedua tim ini. Ini belum ada damage ini. Jelas banget Hanzo di awal. Selena kalau kena ya itu damage yang sangat eksplosif. Tapi dengan catatan kalau kena. Kalau nggak kena damage Selena kayak seakan nggak ada sama sekali loh. Yep. Itu yang benar-benar harus diperhitungkan dulu oleh teman-teman Kak Gendra. Pilihan ngelepas di turtle pertama sebenarnya udah jadi opsi terbaik. Oh, ada pukul-pukulan gitu nih, Shogun dan juga Rehans ya. Jadi masih aman lagi keduanya. Bahkan untuk sekarang RC aja ngebantuin untuk Hansa Skiano di farming lebih cepat. Dia nggak mau kalah dari Hanzo-nya. Kita tahu bagaimana Hanzo. Tapi sekarang kita ada di Unstoppable Force Ejector. Umpan lampu, udah lihat bagaimana Frenzy menjadi korban pertama. Lihat, Knuckle Ninja menuju ke arah Hansa Skiano. Akhirnya ada pembalasan dendam yang dirasakan. Dan itu mahal harganya. Karena yang hilang adalah jungle. Jadi pertukaran jungle yang baru ngambil buff yuk. 2 buff yang langsung instan hilang berarti kan. Iya. Bahaya. Apalagi ngelihat dari mid lane juga nih yang dikontrol banget sebetulnya sama Raja. Temponya akan jadi turun. Akhirnya dia sadar nih. Kalau memang seandainya mereka nggak bisa menangin di gold lane ya, seenggaknya mereka harus unggul rotasi. Bantu gold lane-nya. Bikin gold lane-nya bisa farming. Ya. Akhirnya itu yang dibutuhkan. Tadi udah ada Daniel walaupun memang dari episode Raw yang belum connect. Tapi dari item langsung ke Hunter Strike tanpa sepatu ya untuk ini. Dan ini ketinggalan item lumayan jauh loh. Dari Rehansinya top lane. Oh my god, ada Shogun yang coba untuk dihajar begitu saja tapi dibalikan keadaannya. Hansa Skiano kali teremakan dengan adanya 1 Pinnacle Ninja ke arah top lane. Pas banget tadi ya, mereka mau geng ke arah Shogun dan sama Ronnya juga mau geng ke arah atas. Jadi akhirnya ketemu dan pas timing dari Shogun juga membuat waktu yang diberi jadi cukup. Wow. Ini kabar baiknya adalah Rehanzi nggak gitu ke pressure dan sekarang dibalaskan dengan adanya di arah top lane. Flicker, oke. GR boy tidak mengenai target yang optimal. Shogun masih bisa menghindar dari adanya
satu Unstoppable Force ataupun Injector, tapi Mechanical Ninja yang dibuka memberikan satu distraksi. Bisa Roya connect, tapi Ditabrak. tiba-tiba Resistance Drop yang hadir dan Roya masih selamat. Bahkan dibalikan, Rehansia mencoba untuk kabur, dikelilingi oleh 3 player sekaligus. Rehansia hanya mencoba untuk kabur, tapi ternyata ada flicker dari Daniel. Garot yang dirasakan membuat dari Rehansia terkapar. Ya, sementara Hans Aspian mengambil turtle dan zoning out di bagian bawah juga terlihat. Raja masih pegang tempo sampai sekarang. Mereka masih unggul nih dari gerakan tepuk seluruh. Kena tuh. Dan sekarang coba untuk dapetin ke arah hey. Masih Injector sih tadi. Hampir aja, dan injektornya tadi benar-benar dibalikkan untuk pulang, tapi ternyata Daniel benar-benar dihajar habis oleh Hans Asviana tadi barusan. Ya, langsung trapping juga di Remit. Waduh, tapi Erza kayaknya nggak bisa berkutik terlalu lama sih. Mechanical Ninja udah terlalu dalam pergerakannya. Makanya kayak ketika dimajuin sama Hanzo, pilihan terbaik adalah pukul balik Hanzo-nya. Karena kalau mau nyelamatin temennya susah banget. Hanzo sekarang punya skill yang menurut gue tuh kayak bisa tetap dapetin kill walaupun di backup. Iya. Ya, ini mau nyari yang aslinya, ya paling jadi bagian finishing aja kalau depannya udah dimakan kan. Iya, top lane. Ini Khalid dan Badang yang sebenarnya clear-nya lumayan cepat keduanya. Bisa join juga. Makanya kayak team fight yang kita lihat mungkin nanti akan ada di mid dan juga bottom lane, mengikuti dari gold lane-nya dulu untuk sementara waktu. Kabar baik untuk Rehanzi, dia nggak tumbang sama sekali. Ya, early game-nya nggak terlalu bagus. Karena dia tadi kena freeze kan, dari mungkin 2 katapult in total yang dirugikan. Ya, Tapi nggak masalah ketika dia masih bisa selamat. sakit weh. Rhapsody-nya tapi ada konsil yang terdengar dan terlihat bahkan. Ini membuat dari Rehanzi akhirnya memilih untuk mundur begitu saja. Tapi dengan entropi tadi barusan clear-nya langsung benar-benar cepat sih. Mau nggak mau. Memang dia udah, pilihan dia adalah tadi clear cepat mundur, ya udah. Iya. Tuker lane habis itu kan. Wah, ketahuan frenzy-nya. Ada Rhapsody yang dibuka bersama dengan Dead Sonata. Di arah tengah yang bakal mungkin di-pressure oleh teman-teman dari Raja Phoenix. Sedangkan dari Kagendra, mereka memilih untuk bagaimana cara untuk ke-defense. Dikasih 2 lane untuk Rehanzi. Dark Mist yang bagus nanti dari Ron. Tergantung sekarang secepat apa Ron bisa dapetin item yang dibutuhkan. Biasanya rata-rata main Trinity, kadang nggak pakai golden staff biasanya. Tapi kalau mau pakai pun nggak ada masalah karena attack speed-nya bakal cepet banget. Sementara Turtle kembali di setup oleh teman-teman dari Raja. Bisa nggak berhasil kena untungnya. Dan mereka akan beradu damage saja, poke damage. Oke. Si Arboy sih udah ngasih dengan Lord Missile-nya terus-terusan ya. Dia coba untuk kecil ke arah turtle yang ketiga. Tapi Rehanzi adalah mau HP yang gak terlalu baik nih. Dia bakal bahaya kalau misalnya dia terlalu dalam. Tapi dengan adanya entropi berhasil menggocek dari adanya satu Raging Sandstorm. Frenzy yang gak selamat. Entropinya udah mulai berasa damage-nya. Tapi ternyata di bagian depan Hans Asviana memberikan satu asis yang begitu berharga bagi Hehe dengan Rhapsody yang tidak bisa dibendung oleh Frenzy dan juga Shogun. Cukup ekstrim ketika gue ngeliat mereka komit ke arah turtle-nya. Dengan ya, kita tahu Suyo untuk last itu bakal lebih enak. Dia punya Soul Saver, Retribution, yang dimana sekarang memang levelnya sama. Lempar dengan ejector. Kondisi dari sosok Ron gak baik-baik saja. Untungnya masih bisa mundur. Dan dari Raja gak ada yang langsung cari letak keberadaan dari Ron itu sendiri loh. Ya, langsung kelihatan sebenarnya visionnya. Tapi kayak menurut gue terlalu bahaya sih kalau dia tadi lompat ke depan sana. Dan jangan lupa ya, kondisi dari Kagendra ini sudah kita bahas dari awal. Dia akan under condition. Karena ketika dia pick Nathan, Kagendra sadar kita akan mainnya defensif. Ya. Nah makanya dari Raja, keunggulan 5.000 gold menurutku ini bisa dimanfaatkan untuk kasih pressure terus menerus. Jangan kasih nafas sama sekali. Ketika Kagendra punya item, bayangkan Hanzo yang dimana item full itu udah bakal jadi ancaman, Belriknya akan keras banget dari apapun. Dan juga Nathan. Wah, ada Eternal Guard yang membuat dari Daniel mulai terperangkap. Raging Sandstorm ternyata masih belum bisa menembus sampai ke arah paling belakang. Sedikit save dari teman-teman dari Kagendra. Sekarang Daniel masih mau coba untuk lebih. Pokoknya sih hati-hati ya, kalau nanti terlalu semangat mau ngasih poke damage biasanya langsung dimakan juga. Beradu farming aja udah. Sekarang gimana caranya Ron tetap dapat item, Daniel tetap dapat item. Ya mungkin Daniel bisa ngalah lah, Rehan sekarang utama. Wah, sih Frenzy ke gap di bagian depan. Dan akhirnya langsung dimakan habis. Terutama oleh Hehe yang udah punya damage yang cukup besar di early. Mechanical Ninja coba untuk maju sendirian menuju ke arah Erca, tapi Erca-nya still alive karena banyak sekali yang menjadi pas pampres dari Erca. ya flicker dibuang memang, tapi itu keputusan yang baik selama dia selamat. Awas nih, kenapa Tin Lord mati nih? Iya. aman Oke, Lord di setup langsung dan gak ada kontes sama sekali. Oke.
masih dapatkan Raging Sandstorm dari Hansi untuk defensif. Tapi dari sosok Rehansi, dia diam-diam coba untuk mencari pertukaran yang lain. Outer turret bagian bawah berhasil dia dapatkan. Gak bisa juga ya di bawah teamfight tadi. Rehansi sadar dia datang di situ pun percuma. Teman-temannya pun gak bisa ngopen sama sekali. Retribution. Di retri, di Pinnacle Ninja, di flicker juga dari Rehansi hanya untuk kabur. Masih ada Big Sand Guard dan akhirnya seenggaknya ngebuang spell dari Rehansi. Ya, tapi susah juga sih tadi yo kalau memang misalkan mau dikomit nih. Kalian sendirian pun kayaknya gak tumbang deh. Iya, Big Sand Guard selesai masalah. benar. Jadi itu mungkin kenapa dia akhirnya harus flicker mau ngajak kali ya ke teman-teman yang lain. Bisa, mau gak mau. Sementara ngeliat dari invade yang dilakukan, orange buff-nya udah dijaga habis-habisan. Inner turret akan dihabisin juga. Ingat, Lord yang pertama udah ada charge-nya. Itu yang harus diwaspadai, takutnya akan di-follow. Ya, walaupun masih ada pasif dari turret ya setidaknya. Di bagian atas masih ada, di bagian bawah tidak dibiarkan masuk untuk turretnya dari minionnya. Jadi harusnya sedikit masih lebih aman. Dan Lord tinggal seperempat darah. Di bagian tengah yang bakal coba untuk di-press oleh teman-teman dari Raja. Yang bersama dengan di bagian atas. Walaupun Lordnya hilang, tapi ya tetap base turret di bagian top lane hancur. Ini dia, memang harus lebih kasar, sedikit lebih berani kalau mau. Loh, Raging Sandstorm dibukanya untuk defensif. Bersama dengan Pinnacle Ninja yang dikeluarkan. GR Boy yang sekarang menjadi bulan-bulanan ternyata masih bisa untuk bertahan juga. kehilangan satu base turret di arah top lane. Ini adalah bayaran yang lumayan mahal memang, tapi bukan worst case karena gue ngeliat dari Kagendra untuk defense mereka lumayan sulit. High ground defense yang mengandalkan Rehan yang belum jadi item. Selena bukan tipikal yang bisa clear cepat. Ya udah dipermudah sekarang clearnya, tapi bukan berarti clear cepat ketika lagi defense. Dia harus munculin badannya ketika dia mau nge-defense. Dari segi item udah pakai Blade of Despair bahkan dari Suyonya Hansa Sviana. Dia sadar nggak perlu kita buru-buru pakai Queen Swing, nggak perlu pakai defensive item buru-buru. Dia bisa full damage dulu di 3 item awalnya dengan alasan burst damage ke arah misalkan Ron yang lagi maju gitu kan. Even itu Pinnacle Ninjanya di burst pun gak masalah karena dia kan bayangan aslinya yang badan aslinya akan sekarat juga ketika Pinnacle Ninjanya dihabisin. Ini ketimpangan sosialnya berasa banget loh, Lim. 8.600 itu membuat dari Daniel baru ada satu buku aja, tapi sekarang Asabu Force dan membuat dari Frenzy dalam masalah. Jadi Pinnacle Ninja yang membuat dari Ron dapetin 1 poin kill tambahan ya. Shogun mencoba untuk kabur, tapi Raging Sandstorm ini dibuka, memaksa ada flicker yang keluar dari Shogun untuk menyelamatkan diri. Flicker dibalas dengan flicker tadi. GR Boy ditukar dengan Frenzy, sama-sama bertukar dari roamernya aja. Tapi dengan kondisi sekarang control landing dari Kagendra juga masih lumayan bagus. Masih aman. Ya, Pinnacle Ninja tadi barusan dikeluarkan. Sama dengan ada episode Row yang connect dalam tubuh dari Rehansyah. Dia ada 2 Rehan ya. Satu Rehansi. Di game 1 tadi saya dibilang gitu, Pak. Oh, udah bilang. Jangan diulang-ulang dong. Ya, Jangan diulang-ulang dong. jangan. Game 1 udah, Pak, tadi. Tapi yang ngeliat dari Lord yang terbuka sekarang, Raja harus lebih kasar lagi seperti yang gue bilang. Satu base turret aja belum cukup nih untuk mereka. Mereka ngasih waktu buat Kagendra, sama aja mereka menyalakan bom waktu yo. Yang akan nanti meledak untuk mereka sendiri. Itu dia. Harus cepet-cepet untuk nge-end game sih dari Raja. Maksimalkan Lord ini untuk bisa mereka nge-end game sebelum nantinya Rehanzi akan jadi satu masalah paling besar untuk mereka. Misalnya masih belum connect pada siapa-siapa. Unstoppable Force menuju ke arah Shogun. Apa ada ejector menjadi follow up-nya. Dan sekarang Frenzy dengan adanya Wrath of Dryad yang dikeluarkan masih gak kena siapa-siapa. Pinnacle Ninja menuju ke arah depan. Sosok dari Rehanzi menjadi satu target. Ada konsil terdengar menuju kepada GR Boy di ejector karena yaitu Frenzy yang langsung dimakan di tangan Hehe dan Hansa Sviana. Tanpa ragu berhasil mendapatkan Lord yang kedua. Cukup mahal tadi ya. Dan Frenzy yang maju ke bagian depan dengan Wrath of Dryad yang gak berhasil connect menjadi satu masalah serius. 9.000 gold sekarang makin naik lagi karena selalu ada bonus yang didapatkan oleh Raja dari setiap team fight yang coba untuk dilakukan, dari setiap objektif yang coba untuk diamankan. Lord yang sekarang memang dari awal udah sama kayak Lord Enhance. Bedanya akan ada di growth HP dari Lordnya aja lebih badak, dan perbedaannya juga nggak ada pasif dari best turret sekarang untuk Kagendra. Iya. Hehe gak kesentuh sama sekali loh. 4
402 ini bisa menjadi ancaman tersendiri bagi teman-teman dari Kagendra. Lord yang masuk, base turret juga dihancurkan. Ada injektor menuju ke arah Frazier dan itu mahal harganya. Hehe, menambah budi-budi gold dan juga poin kill. Tapi Ron kali ini mencari pertukaran dan menuju ke arah RC-nya. Ciarboy, low HP. Dan bahkan dari Kagendra berjuang mati-matian untuk bisa nge-defense. Mereka masih punya dari sosok Rehanzi dan akhirnya entropi dibuka, damage-nya udah mulai terasa. Dan itu udah low HP banget sebenarnya dari Ciarboy, dari RC yang udah tumbang. Memang udah sinyal bagi teman-teman dari Raja untuk mundur. Hanya berpuas dengan satu base turret aja yang bisa mereka dapatkan. Tapi itu hasilnya daripada nggak ada sih. Ini udah mulai terasa ya. Lihat tadi damage dari Rehanzi. Untuk ngabisin Lordnya secepat itu. Untuk poke bagian depannya juga separah itu. Dan sekarang akhirnya mau coba balik. Langsung coba untuk maju. Ada Raging Sandstorm yang dibuka, tapi dari arah belakang Pinnacle Ninja yang masih coba untuk ditahan. Dan sosok dari Hans Aspiana yang hampir bisa ditangkap oleh Shogun menjadi korban. Tapi Rehanzi ter-take down ke game di tangan teman-teman dari Raja dan bahkan Dead Sonata mendapatkan triple kill menuju ke arah Maniac. Lihat bagaimana Frenzy coba untuk ditumbangkan. Maniac didapatkan menuju ke arah Savage. Hey, mewarnai game yang ketiga ini dengan Savage dari Creature-nya. Wipe out Raja bakal mendapatkan tahtanya di game yang ketiga dengan wipe out. 2-1 Raja sekarang memimpin. Kagendra mulai tertinggal. Satu buah inisiasi yang begitu mahal tadi, tarik ulur yang dilakukan bahkan membuat dari Kagendra terpancing untuk maju ke bagian depan, untuk keluar dari base mereka.